Hironobu Sakaguchi menciptakan Final Fantasy di tahun 1987, dan perusahaan bernama Squaresoft jauh berbeda dari perusahaan multimedia gaming raksasa saat ini. Squaresoft di saat itu belum melakukan merger dengan Enix dan belum dipandang sebagai salah satu developer game besar dari negeri Sakura. Akan tetapi, saat Hironobu Sakaguchi melihat kesuksesan dari seri Dragon Quest milik Enix, lantas terinspirasi dari menciptakan sebuah seri RPG untuk Squaresoft. Hasilnya adalah Final Fantasy, seri JRPG paling populer di dunia hingga hari ini. Kesuksesan dari Final Fantasy mendorong Squaresoft berani bereksperimen dengan berbagai macam titel RPG, mengukuhkan jabatan mereka sebagai raja JRPG dunia. Posisi itu kian kokoh setelah mereka merger dengan Enix menjadi perusahaan raksasa Square Enix. Walaupun Square Enix menciptakan berbagai macam titel RPG semacam serial Mana, serial Saga, serial Kingdom Hearts, dan lain sebagainya, mereka tidak lupa untuk tetap mempertahankan seri Final Fantasy yang merupakan motor penghasil uang bagi mereka. Selain entry utama dari fantasy yang diidentifikasikan melalui angka numeral Romawi, Square Enix juga merilis banyak spin-off dari seri Final Fantasy. Salah satu karakter yang mendapatkan seri spin-off-nya adalah maskot dari seri Final Fantasy, si burung kuning Chocobo. Dalam season pertama Gigae, bebek Josephine yang sangat cantik sudah pernah mereview salah satu game Chocobo di konsol PlayStation, Chocobo Racing. Sayangnya, kualitas dari Chocobo Racing terbilang pas-pasan untuk genre racing, dan akhirnya Square Enix tak pernah menciptakan sequel dari titel tersebut. Kegagalan Chocobo Racing tidak berarti Square Enix lantas melupakan si burung kuning ini begitu saja. Walaupun Amerika jarang mendapatkan translasi game Chocobo, sebenarnya Square Enix secara konstan merilis game di seri ini hampir setiap tahun dalam berbagai macam platform, dari handheld Bandai WonderSwan sampai telepon genggam. Tim Square Enix Amerika lantas memutuskan untuk mencoba kembali membawa titel terbaru Chocobo mereka pada masa itu di pasar Amerika. Dengan judul Jepang Chocobo Tomaho no Ehun, game ini dirilis di Amerika dengan judul Final Fantasy Fables Chocobo Tales. Apa alasan Square Enix pede membawa titel ini ke Amerika sementara mereka melompati banyak titel Chocobo sebelumnya? Ada dua alasan. Yang pertama, kesuksesan dari Nintendo DS dan target pasarnya. Nintendo DS di tahun 2006 dan 2007, bebek belum lahir, berada pada puncak keemasannya di mana banyak sekali titel-titel berkualitas dirilis di dalamnya. Segala macam developer mencoba peruntungan mereka merilis game di platform ini. Itu tidak terkecuali Square Enix. Apalagi karena Nintendo DS mulai dikenal sebagai sebuah platform yang ramah dengan game-game JRPG. Alasan keduanya adalah WarioWare. Kompilasi microgames dari Nintendo ini mencetak sukses yang luar biasa baik di Amerika maupun di Jepang, dan para gamer seakan tidak bisa berhenti memainkan mereka. WarioWare Touch, entitas baru dari WarioWare, mampu mencetak penjualan lebih dari 2,5 juta kopi. Angka signifikan yang membuat Square Enix ngiler. Nah, seperti
Seperti yang mungkin sudah bisa kalian tebak, Final Fantasy Fables Chocobo Tales ini adalah kumpulan dari mini dan micro games yang dibalut dalam kisah petualangan alur Final Fantasy. Berhasilkah sihir Square Enix memikat para gamer RPG memainkan game ini? Chocobo menjalani hari-harinya yang damai di sebuah pulau bersama dengan Chocobo-Chocobo yang lain, Moogle, dan Shirma, seorang white mage yang baik hati. Kedamaian di pulau itu rusak ketika Chroma, seorang black mage yang polos, datang membawa sebuah buku cerita. Buku cerita itu rupanya terkutuk dan entitas jahat di dalamnya. Bebuzu meloloskan diri saat buku cerita itu dibuka. Semua Chocobo selain kamu dikutuk untuk masuk dalam buku cerita. Bebuzu itu tidak bertindak sendirian. Ia diwakili oleh seorang wanita jahat yang bernama Irma. Irma sendiri dibantu dengan para laskar jailbird yang jahat, berusaha menyukseskan rencana Bebuzu untuk menghancurkan kristal-kristal elemen yang melindungi dunia. Jahat banget ya. Bisakah kamu dengan teman-temanmu menghentikan sepak terjang Bebuzu dan Irma? Game Final Fantasy Fables Chocobo Tales ini memiliki dua jenis gameplay utama. Gameplay yang pertama adalah gameplay dalam bentuk mini games dan micro game. Kamu diharuskan untuk memainkan berbagai macam mini dan micro games untuk memajukan jalan cerita. Mini game di sini direpresentasikan dalam buku cerita yang tersebar di seantero pulau dan terdiri dari 5 tingkat kesulitan. Menyelesaikan setiap tingkat kesulitan akan memberimu hadiah sendiri, seperti mengizinkanmu melanjutkan cerita, mendapatkan kartu langka, atau membebaskan Chocobo yang terperangkap. Selain mini games, Final Fantasy Fables Chocobo Tales memiliki micro game. Micro game jauh lebih sederhana daripada mini games dan hanya memiliki 2 jenis skor yang harus kamu dapatkan untuk 100% menyelesaikan tantangannya. Hadiahnya adalah mendapatkan dan melengkapi koleksi-koleksi kartu-kartu langkamu. Gameplay kedua adalah mode di mana kamu bisa memakai kartu-kartu yang telah kamu kumpulkan dari perjalananmu dan dari mini serta micro games yang kamu menangkan. Pop-up duel. Bukan Final Fantasy namanya kalau tidak ada elemen pertarungan sama sekali di game ini. Tentu saja, karena ini tidak spin-off, maka kamu tidak akan bertarung ala JRPG tradisional. Sebaliknya, sesuai dengan napas game ini, kamu akan bertarung dengan card battle. Kalau kamu familiar dengan game kartu seperti Pokemon, Bebek Tahu ini, atau Hearthstone, Final Fantasy Fables Chocobo Tales menawarkan gameplay yang serupa. Kamu selaku Chocobo akan berduel dengan bos-bos di dalam game ini menggunakan kartu-kartu yang kamu kumpulkan dari mini serta micro games yang kamu mainkan. Terkadang setelah mengalahkan para bos yang ada, kamu akan mendapatkan lebih banyak lagi kartu masuk ke dalam koleksimu. Dengan total ratusan kartu yang tersebar di game ini, akan makan waktu cukup banyak bagi gamer melengkapi koleksi kartu mereka. Yang unik, kartu-kartu yang kamu dapatkan di dalam game ini rata-rata adalah monster-monster khas di Final Fantasy. Mulai dari Carbuncle, Ifrit, Bomb, Cactuar, sampai Thornberry.
begitu, mengumpulkan semua kartu bukan keharusan kok. Saya pribadi menamatkan game ini hanya mengumpulkan sekitar 70 kartu yang ada, tak sampai 50% dari total kartu yang ada di dalam game ini. Tetapi karena memang pangsa pasar game ini untuk gamer-gamer yang lebih muda, saya tak pernah mengalami kesulitan melawan para bos yang ada. Hingga bos terakhir sekalipun, walaupun koleksi kartuku tak lengkap. Menyematkan nama Final Fantasy membuat Chocobo Dash memiliki keunggulan tersendiri dibandingkan game-game kartu sejenis. Seperti yang saya katakan tadi, kartu-kartu di dalam game ini menghadirkan para monster khas Final Fantasy. Tentunya akan menarik perhatian para diehard seri tersebut. Tak hanya itu, banyak musik-musik di dalam game ini berasal dari seri utama Final Fantasy juga. Beberapa mainstay Final Fantasy seperti karakter Sid yang selalu berganti rupa muncul di sini. Salah satu kekhasan dari game Final Fantasy dengan karakter utama Chocobo adalah grafis yang kaya warna, dan game ini bukan pengecualian. Semua buku cerita yang dimainkan oleh Chocobo di dalam game ini adalah saduran dongeng terkenal dari Aesop, The Grimm Brothers, dan Hans Christian Andersen, tetapi diberi spin unik dengan karakter utama Final Fantasy. Ya, kalau kalian familiar dengan dongeng-dongeng seperti The Red Riding Hood, cerita Pig, Jack dan the Beanstalk, dan sebangsanya, dongeng-dongeng favorit lama kalian pada masa kecil itu hadir di sini. Oh, dongeng favorit bebek The Ugly Duck, tapi bebek cantik yang ugly duck lainnya. Walaupun game ini dapat diselesaikan dalam kurun waktu 10-15 jam saja, dalam game ini tersembunyi replayability yang lebih lama. Setiap microgame di dalam game ini memerlukan ketangkasanmu untuk bisa mendapatkan level gold di dalamnya. Setali 3 uang dengan minigame yang sangat menantang untuk diselesaikan di tingkat kesulitan tersulitnya. Sudah menguasai semua mikro dan minigame yang ada. Bagaimana dengan tantangan mengumpulkan semua kartu yang tersembunyi di dalam game ini? Dengan ratusan kartu tersebar di game ini, mengumpulkan kesemuanya lagi-lagi merupakan challenge tersendiri. Dan kalau itu pun sudah kamu selesaikan, tidak berarti game ini tak menawarkan replayability lagi. Kamu masih bisa mencari temanmu yang memiliki kopi game yang sama, lalu bermain multiplayer. Baik pop-up duel maupun minigame semuanya dapat dimainkan secara multiplayer dengan teman-temanmu. Walaupun game ini tak menawarkan elemen strategi yang mendalam di pop-up duel, ia juga tak sesederhana kelihatannya. Menciptakan deck kartumu sendiri dan menandingkannya melawan deck kartu temanmu cukup seru sebagai pengisi waktu. Bila mampu mengalahkan temanmu dengan kartu rare yang hanya kamu yang punya, rasanya bahkan lebih memuaskan lagi. Kendati dipuji oleh kritikus dan cukup enjoyable saat dimainkan, Final Fantasy Fables Chocobo Tales ternyata cukup sukses secara komersial. Terbukti bahwa walaupun game ini mendapat perilisan sequel di Jepang dengan judul Chocobo Tomaho no Ehun, Majuto Sojo Togoni no Yusha di tahun 2008, panjang bener namanya. Game tersebut tak pernah dirilis di pasar barat sebagaimana prequelnya. Final Fantasy Fables Chocobo Dungeon yang dirilis di Nintendo Wii praktis menjadi game terakhir dari seri Chocobo yang dirilis di pasar barat sampai 1 dekade lebih kemudian. Ketika remake dari game tersebut dirilis di Nintendo Switch dan PlayStation,
4 di tahun 2009. Jelas. Towner do that we can't. Come on, buddy. Let's save the world. Sulit bagi saya untuk mendeskripsikan apa sih game ini sebenarnya. Yang paling mudah adalah menyatakan bahwa ia adalah kombinasi dari mini micro games ala WarioWare, petualangan ala Final Fantasy, dan pertarungan collectible card game macam Magic the Gathering atau Yu-Gi-Oh dengan format lebih sederhana. Dan panduannya, it shouldn't have worked, but this is Square Enix and they work their magic here. Game ini boleh berusia lebih dari 10 tahun, tetapi ia masih tetap asyik dimainkan hingga sekarang. Kalau kamu ingin memperkenalkan adik atau anakmu dengan game collectible cards game taraf beginner, ini game yang cocok untuk diperkenalkan kepada mereka. Skor untuknya 7.